Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita Surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 188, halaman 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta sebagian kamu, atau dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu bil batil, dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim litakulu, supaya kamu dapat memakan fariqam min amwalinas, sebahagian daripada harta benda orang lain, bil ismi, dengan jalan berbuat dosa, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita yang lalu bahwa jangan dipandang remeh, dipandang enteng perbuatan baik sekecil apapun. Begitu juga amalan-amalan yang sifatnya sosial, yang berdampak baik kepada orang lain. Kadang di mata orang lain tidak ada artinya, karena remeh, kecil. Tapi karena pelakunya ikhlas, bisa jadi yang kecil dipandang manusia itu di sisi Allah sangat besar. Itu kaji kita melampau. Kini kok sebaliknya. Kata Nabi kepada Aisyah, "Ya Aisyah, iyaki wa muhaqqarati dzunub fa inna laha minallahi taliba." Wa Aisyah, betul-betul jauhilah, hindarilah meremeh-remehkan, meringan-ringankan, menyepelekan perbuatan dosa. Muhaqqarat, menteng-enteng, meremeh-remehkan, menyepele-nyepelekan suatu dosa. Fa inna laha minallahi taliban, karena sesungguhnya dosa-dosa yang kamu pandang enteng, remeh itu akan dituntut, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari hisab, di hari pembalasan. Sehingga dikatakan bahwa la tahqiranna minadz dzunubi saghira. Kalian jangan meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Innas saghira gadan ya'udu kibira. Karena yang kecil-kecil itu besok lama-lama jadi besar dia. Bagaikan suatu kaum
yang turun dan yang berhenti di sebuah lembah untuk istirahat. Lalu mereka mencari ranting-ranting. Datang si Fulan membawa suatu ranting. Datanglah si Anu membawa sebuah ranting. Datanglah yang lain membawa sebuah ranting kayu. Lama-lama ranting itu menjadi banyak. Dan bisa membakar roti dan memasak makanan gara-gara ranting demi ranting yang dikumpulkan. Begitulah dosa. Dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan, walaupun kecil-kecil, tapi yang kecil-kecil itu bisa membakar dan memasak. Kalau dikumpul, bawa sawaknya diunggak. Masak di nasi sa pariwak gadang. Masak di nunggu kambiang. Itu jangan pandang remeh sebuah dosa. Istilahnya la saghira, tidak kecil lagi. Kalau lah keterusan buat dosa. Jadi tidak dianggap kecil sebuah dosa kalau israr, kalau berkepanjangan. Wala kabira, dan tidak dipandang besar kalau disertai dengan istighfar. Nah, kaji kita sebuah kini ia mengarah ke situ supaya batali bersambung. Di antara hal-hal yang harus dihindari adalah yang dimasukkan ke parut. Sabuknya menjadi darah. Makanan yang tidak halal, makanan yang bersumber daripada dosa, barang-barang haram masuk ke parut. Sesudah itu menjadi mani atau diberikan kepada anak, istri dan keluarga. Makanan yang tidak halal. Maka mengalirlah di darah kita, di tubuh kita darah-darah. Berasal daripada apa yang kita makan, apa yang kita minum daripada barang yang haram. Kita suruhkan ke anak bini pun mereka kita suruhkan dengan barang yang haram. Dalam sebuah riwayat yang panjang, bagaimana mungkin orangku kalau berdoa dikabulkan Allah? Karena mereka diberi makan dengan yang haram, pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya barang yang haram. Lalu dia berdoa kepada Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Padahal di darahnya, di tubuhnya mengalir barang yang haram. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi berdampak. Bapa ngaruh bana barang-barang yang haram ku bila kita santuang soalnya. Kita makan, kita langian, kita puga atau kita suga. Di antaranya ikonya, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu. Jangan ta'kulu kalian atau kamu memakan amwalakum, harta kamu, bainakum, sesama kamu atau di antara kamu, bil batil, dengan cara yang batil. Ana batil, semua harta yang kita peroleh yang tidak sesuai dengan syariat. Menipu atau mengicu, khianat, mencuri, merampok, merampeh, pungli, sogok, atau hasil daripada judi, lotre, atau hasil daripada menjual barang-barang yang haram, atau hasil daripada sumpah palsu, atau untuk melariskan barang dagangan dicampur, barang yang nomor 1 dengan barang yang nomor 3, atau dengan jalan mengurangi takaran dan timbangan,
semuanya batil. Jadi yang batil itu yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak halal caranya dan zatnya. Ini kadang-kadang barang itu halal, tapi caranya cara yang haram. Semuanya adalah batil. Termasuk kita hidup di tanah, di tempat yang tidak hak kita untuk menempatinya. Atau menggeser lantak si padat. Lalu kita tanam di situ batang ubi. Kita goreng. Kita goreng, enggak batang ubinya itu goreng. Padahal itu tumbuh di tanah orang. Dan kita geser-geser agak sejangka, 2 jangka. Atau sawah, dan kita sisik, kita tarahi tabiangnya. Ala dapat lo 2 ririk padi. Itu 2 ririk. Enggak. Baca lagi ya. Ririk. Nuko enggak payah macam gini. Atau sawah batangka. Sawah batangka ya orang sawalah. Atau kita badan sana. Atau sawah hantar kadai kita, orang puluh-puluh tahun kita yang ambil. Nah, tolong ambil ya. Panjang, banyak. Pokoknya batil. Nah, kita beribadatnya, bayangnya, berzikir, bertahlil, berdoa, puasa, ngaji. Cuma nak masuk parik cakap tu nak batil. Batil. Lalu tudulu biha ilal hukam. Tudulu kamu ajukan atau kamu membawa urusan tu kepada hakim. Asal kata tudulu kau mengulurkan, kamu ulurkan. Tiba dia ambil diulurkan ke semua untuk mengambil air semua. Dan dulu akan cakapkan semua air apa? Ambil kosong. Ambil kosong, duluan ke bawah. Dia kau bezi kata. Ini dihantar ke hakim, dilaporkan ke hakim, lalu kita mendapat harta orang dan harta awak. Nama tu dulu biha ilal hukam. Dilaporkan kepada hakim. Atau kami ke petang di kampung tanpa menunjuk siapa orang. Terjadi namanya sidang buai arek. Buai arek kan sidang nenek mamak. Sidang pengulu. Kamu termasuk yang diundang dir dan minta memberikan penjelasan tentang tanah sengketa 2 kaum Datuk Anu, kaum Datuk Anu, pakaro si padat. Tak jadi ujung pengkah. Nencik bersumpah, nencik berani lo menyatakan kau hak, kau saksi, kau bukti. Berarti bangkit persoalan kau pada sidang untuk dapat keputusan. Namanya tu dulu biha ilal hukam. Kamu bawa urusan tu kepada hakim. Hakim tu tidak harus pengadilan. Pokoknya kepada siapa yang bisa memutus perkara. Kalau dia adat itu sidang adat. Sidang nenek mamak. Dari buai arek, sidang kepala suku, sidang kaum dulu tidak selesai, bawa ke buai arek. Buai arek itu lahir ketiba kakan. Untuk mengambil tanah. Lalu misalnya diputuskan oleh sidang. Dek kapan yang kita mengecek? Ini kan ada orang pandai mengecek. Pandai mengolah, pandai mencari. Kalah orang. Sudahlah pandai mengecek, muncul kare. Saksi na lagi, bukti-buktinya lagi kata. Dibuat saksi, dibuat bukti. Dicari-cari saksi, salantak saksi, duit segala macam. Lalu diajukan ke sidang.
tentu orang nak memutihkan sesuai dengan laporannya masuk. Tetangkok kan? Di orang sidang sesuai dengan nan nampak, nan lahir. Kalau cek bukti lain, saksi lain, dan segala macam, tentu itu nama beco. Yang tidak bisa mendatangkan bukti saksi, kalah, bisa jadi sulit-sulitnya lah hilang. Untuk kau ba'alah. Di sebelah carilah bukti-bukti saksi. Kalau kini kau kan bisa sadolanya. Padahal awak tahu tu tidak hak awak. Tidak punya awak. Tidak jadilah hujung pengkanya. Cuman dia awak orang santiangnya awak misal. Anggota awak banyak. Piti awak sekarapa banyaknya. Kita orang macik saya sadolahnya. Tiba orang sebelah orang ngok raya sih kecewa. Atau ngok raya aku orang yang tidak mengerti. Jadi kalah saja. Padahal awak tahu tu tidak ada tu awak. Pindah ke awak. Sepanjang kita makan itu barangan haram. Batil. Cabut memperolehnya cara yang batil, mengalihkan harta yang tidak kita punya menjadi punya kita. Berumah kita di situ, balapau kita di situ, cocok tanam kita di situ, langsung ke bawah. Berarti kita menularkan barang yang haram, batil namanya. Jadi kalau kita percaya ke akhirat, bagaimana lah fikir balik ke sidang. Itu. Kalau kau bawa ke sidang ni mama, berfikirlah dulu. Ranuang-ranuangkan, ikut halal pun tak. Kau mempunyai awak apa yang tak. Kalau lagi percaya di kemati, lagi takut di dosa, takut disiksa, takut nanti disidang depan Allah. Bahasa sajangka kita ambil tanah orang, 7 lapis bumi itu kita dikalungkan ke tali kita bawa nanti ke akhirat kan. Dia akhirat aluan. Sajangka. Siko tanpa kita sadari, awak rajinnya beribadah awak. Rajinnya namanya betali namanya. Doa, puasa sementara hasil pencarian kita harta yang batil. Kau tiba di mengalih, kau tiba di bawah sao, kau tiba di Bakarajo, kau tiba di Kasawah, Kaparak, kau tiba apa sajalah. Atau kita kerja di suatu tempat, lalu selalu kita bawa barang-barang pulang tanpa izin. Kita ambil cik-cik, bilangnya cik-cik, bawa dia pulang. Amba pernah mencari orang tak itu. Pokoknya kalau lah pulang kampung, hanya ada saya barang kantua atau barang perusahaan yang dibawa pulang. Ko atok, ko seng, ko janjang, ko pitului, ko rol, ada saya nanti berumah. Cobalah, di kerja di perusahaan siang tu kalau bisa saya bawa pulang. Barang-barang restan atau apalah, cuman itu di gudang letaknya, bawa cek. Ya janjang melipik kan jangan punya aluminium ya. Ya kalau buat Amerika kan cak. Ini itu Amerika kan. Kamu dah tahu dah. Buatan itu kerajaan. Tiba di rumah. Mudah menjadi orangnya tu. Itu halal tak? Legal ke orang atau ilegal ke? Jadi hati-hati. Kenapa? Itu kan dipakai oleh anak cucu, oleh keluarga. Kadang-kadang sesuatu yang akan dimakannya. Ujung-ujungnya makan tu. Ini kan makan ujungnya tak? Arato ku kan makan ujungnya paling banyak daripada ikan lain. Itu makanya dikatakan untuk jadi kebutuhan pokok makan. Di bahasa siko makan sebenarnya tak makan apa? Kamu makan artinya kamu ambil dengan cara yang tidak benar, cara yang batil. Lalu kamu makan, bukan harato tu makan, tapi nanti asia usaha no kamu balikan ke makanan, kabare kebutuhan pokok kamu makan. Seperti atau menyunat, tu menyunat.
Bantuan sekian disunat. Wang iko, wang itu, wang ini. Atau memasukkan data, atau kwitansi kosong. Itu permainan kita di kantor. Minta saya kepada orang kwitansi kosong cek. Kosong saya kwitansinya pak, kau tahu tangan salah. Ada orang kadai bagian, orang kadai berarti kerjasama. Baik kerjasama antara orang kadai dengan orang kantua. Baik dosa. Diorang kadai dinyo barang nak kalaku. Diorang kantua ba supaya dapatnya persen fee. Antak kita sosok. Nyo beli 90 juta. Bagi kira tu. Kalau di sekolah namanya dana bantuan, dana bos. Ada nanti namanya rabat bagai yang bisa di, orang minta kepada Jawa, tu aja bon. Anu kan dapat bantu dana bos tu pun. Minta nota kosong tu kawak bas. Karena itu ada. Awak nak kena pergi menolong orang berdosa awak. Awak kan jual barang awaknya. Cuman menolong orang berdosa. Kalau memang iyo, buat senan asli-asli. Bang kosong gitu lagi ya. Nya bisa memainkan angko. Berarti kita masalahnya itu loh. Awak takut barang awak nak jual balik, itulah masalahnya. Iyo tahu mana mau doh, ambo orang sinan. Ambo dah itu kajor, ambo lah sinan. Sejak tahun bara membangun. Mengirim anggota pai belanja. Bisa membeli baju seragam, membeli halakan tua, membeli barang-barang bangunan dan macam-macam. Ada yang jujur. Itu tergantung imannya lah. Kalau ambo tak akan menuntut tuan-tuan dah. Sebab ambo tak Allah dah. Cuma kalau beriman, termasuk sebenarnya karajo. Jam karajo berkurangi, sementara gaji penuh. Tiba pengawas cecak karajo. Ambo punya tukang, banyak tukang. Dulu sampai 50-an, 60-an tukang. Sekian cukup. Istirahatnya selama lah. Tapi nang gaji sudah kurang. Datang lambat pulang cepat. Makan juga bisa setengah 2 jam. Makan, merokok, itu istirahat terlalu. Dan ala-ala salah banyak. Itu, orang kalau ndak kuat imannya, sementara godaan banyak, peluang ada loh, dosa banyak. Di kita awak kan ketakutan awak nak kedapat labu, nak kedapat rezeki, itu masalahnya. Sehingga aku lapeh lo ketengah orang sebelah aku. Leh tahu lapeh ketengah orang sebelah. Kadai banyak nak mau ni bagian. Nah salah kami lo sana. Sana muah sana. Di situ awak diuji. Cuman awak masalah ndak yakin kalau rezeki. Kuncinya yakin salah. Yakin na rezeki awak. Katibo kau awak beli. Ngajale awak berusaha. Ya Allah beri ambo rezeki nan halal. Rizqan halalan thayyibah. Minta keyakinan kita bahawa rezeki kita lain. Asalai kita berusaha, sebab rezeki itu kata digantungkan ke usaha. Kalau kawak balik kawak. Kalau seorang awak no rezeki musang tak ka disembah alang no. Lainnya disembah alang ikut jatuh dia tu. Cuman awak dah percaya ke jamin itu, digertaknya di orang Bali awak. Banyak kedai lain kalau mu sinan badan.
Tiok langganan tu. Tapi kalau bahasa awak no, kalau orang tu tuan Allah awak, ayo takui awak. Tapi kalau Tuhan Allah tu datang, ketulah pedagang diuji dengan timbangan, dengan takaran, dengan kiluan, dengan meteran, dengan barang-barang asli dan antasali memasukkan merek dan data tu barang ujian. Kira begitu jawapannya. Itu. Bang kalau mau mencari apa? Tidak halal, tidak masuk jadi darah. Kadang-kadang dampaknya itu bukan kepada pitih, dampaknya kepada jiwa. Gersang, tidak berkah, tidak tenang. Dampaknya kepada anak-anak aku mengko payah nak dibantu. Suami wak mengko bini wak mengko begitu. Pengaruh ke situ. Ini tidak harus dapat hukuman kerana gampu, kerana angin badai, kerana banjir, kerana penyakit. Tidak. Rampal yang parah kepada ketenangan jiwa. Sebab darah itulah darah. Darah aku. Tidak sirah li. Tiba disirah pakai gua dah. Sirah mana? Sirah nu lah sirah hati lah sirah. Bercampur hitam. Nama hitam. Tiba di darah wah. Itu nak masuk. Sehingga hati jantung kita tu memompa darah yang tak benar. Jadilah cara fikir kita tak selesai. Hati kita tak pernah tenang. Jadi diubek ke penyakit, diubek ke doktor tak tahu doktor. Tak tahu ke doktor ubeknya. Bang tak tahu ni tak. Badannya siap-siap je. Nasihat tensi biasa je orang ada masalah. Check up. Cuman ada sesuatu yang tak bisa dipantau oleh doktor, kegelisahan. Ketidakberkahan, ketidaktenangan hidup. Atau rumah tangga yang tak selesai, atau anak-anak yang tak selesai, atau pasangan kita tak selesai, atau orang sana tak selesai, atau tetangga tak selesai. Itu salah satu dampak. Orang kalau tidak halal pencariannya, cedak hidupnya ke. Daripada merampok, mencuri, mengicu, atau menjual barang-barang yang tidak benar, atau memasukkan merek, atau bersumpah-sumpah, atau pungli, atau merampok, merampeh, cedak hidupnya. Galaknya tu tidak galak manih. Galak masam misalnya. Tidak. Orang kalau manih kau nampak dia wajahnya. Encak je betul. Auranya tu lain. Angkau kusui sepaja aku aja. Kusui se, masam se. Ada yang tak selesai tu. Kan kaji begitu. Apalagi lah tarang-tarang gitu, ndak hak wak. Bambia abeko dia wak bagak. Itu bagak. Wak tagak wak cukup tu lah ndak tagak cangkir, cau lah tagak apa? Lah tagak piala wak. Kalau tagak pispot kan sebelahnya baru. Masih bisa tu suuk. Mangko tagak pispot kan. Tapi kalau tagak piala, ini kok nak kodeknya ke? Disonggenya orang. Apa tu? Tidak tahu kami laki-laki tidak bisa melawan. Kalau lamantun lah hilang ragu diri kami. Kalau panusi menjugai sungkoknya kodeknya tu lah. Namuh. Kepangan. Habis. Di tengah harami, di tengah balai lo lai. Jadi sang kanan kini melah karuah no. Nya kalau nila masuk kepada susu sebelanga, ndak nila na rusak dah. Susu tu na rusak. Nya na macam puah hak ya batil, ndak nan batil ko na rusak dah. Nan hak ko na rusak, nan batil merusak. Ndak murni lah. Jadi darah kita kalau lah satu orang masuk ndak murni dah. Ambo ndak meyakinkan tapi kenyataannya ado-ado saya tiba di badan penyakit yang ndak
Tak bisa dideteksi. Tak tahu saya penyakit. So penyakit itu bersarang di darah yang kotor. Dalam ibadatnya, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Bagaimana mungkin? Sebab kalau nak kita hati-hati, cari aku kadang-kadang tak terasa kiranya awak lah pernah begitu. Aku tobat. Kalau terlongsong, terlanjur, orang nuntah kama-kama, apa banyak sedekah. Berhentilah. Di kampung-kampung nampaknya terjadi aku gadai-gadai. Iku orang kau lah mati, lah berlisen tanah nak awak. Lah 20 tahun, lah 30 tahun, tak terbayar orang. Sudah tu orang tu kama-kama dan merasai lepas karantau, alah pindah sekawat rumah tanah. Pindah sekawat tanah. Dan itu kenyataan. Halo? Kenyataan. Kamu sendiri mengalami. Nyi sesuatu. Itu tanah awak sesuatu sinan. Itu tanah awak sesuatu sinan. Tu baca cara itulah, balah cara ono. Tak ada bukti, tak ada surat. Nyi mangko-mangko, tapi jaleh tu. Kalau sesuatu kan tanahnya memanjang saja. Sepanjang kesinan, ko tanah orang anu. Tak ada berkelok-kelok sesuatu lah. Tapi ada tersalik tanah orang ditampik wak, tandu tanah wak dulu. Kau tergadai lah, kau upah menggawi lah, kau upah menghurui dulu sesuatu. Jadi kutu lah namanya. Tapi nak jalan ujang pengkar. Sebab tu tanah kaum. Tanah kaum kan tak boleh ada giah-giah mana. Biaya-biaya kalau tanah kaum tak hak biaya-biaya. Kalau biaya-biaya coba pakai lah apa, tak punya awak. Nama nantuan tanah ko ni mamak Pengulu. Gunungnya Pengulu kan menjaga tu. Tak biaya-biaya, cuma ikut tak terima oleh biaya-biaya. Bo biaya-biaya ko lah kalau lah nano macik. Aku lah punya kami ko jina. Kare. Aku ni kelawan. Lebih-lebih nak suka siasat sian suah. Encik siasat, encik siansua. Encik tukang tarah, encik tukang tabeh. Saya punya ki. Ya mantulah kejiwa. Jadi hati-hati, jangan dipandang enteng. Satu apalagi masalah yang sifatnya makanan. Makanan. Tak nan merek-merek makanan halal itu sini kita gaji itu. Kalau makanan-makanan halal, sertifikat halal, ndak itu. Dan kita kaji adalah cara memperolehnya tu. Panjang kajinya. Lebih-lebih nampak laporkan ke hakim, ke pengadilan manang awak. Padahal tentu itu kecik Nabi yang membaca sabda Nabi cik di. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basharun. Ambo ko manusia biasa kata Nabi. Itu hadis riwayat Imam Bukhari 2458. Ambo manusia biasa. Wa annahu ya'tini al-khasam. Ado di antara kalian yang datang kepada ambo. Dia berselisih bahasa kita. Fala'alla ba'dakum ayyakuna ablagh min ba'din. Boleh jadi antara kalian kau pintar, bijak, mengecek, pandai memutar lidah, bisa merendah-rendah. Sehingga dia ambil manusia biasa, kata Nabi, bisa jadi. Dek kepandaian kalian mengecek, memutar lidah, bagaimana begini, ambil putuskan untuknya. Tahu? Ambil putuskan untuknya, padahal tak, nan sabanana tak punya nonyo tahu. Cuma ambil dia manusia biasa, kata Nabi, maka hati-hati. Ketika itu berarti ambolah memberikan kepadanya qit'atun minan nar. Ambolah bagian kepadanya potongan api neraka. Sebab orang nama juang ke pengadilan kau tahu sebenarnya bahasa itu punya tak punya. Awak tak bisa menutup diri awak. Awak minta orang jadi saksi. Kalau tak ada awak tahu tu. Hati awak kan tahu kau tak punya awak tu. Tak bisa dipungkiri tu. Cuman hati kecil cukup tu batu cari bukti, cari surat-surat, cari saksi. Berurus-urus supaya pindah. Baik. Dan hakim kecil Nabi dan Nabi sebagai manusia memutuskan sesuai dengan bukti. Tapi ingat,
dia sudah memegang bara api neraka. Hidup dia di neraka dunia sebelum neraka akhirat. Sebabnya duduk membuat rumah, membuat kedai, membuat ruko, membuat bangunan atau mencari di tanah orang lain, diwariskannya kepada anak cucunya. Halo? Lai? Ini kan itulah pada cara no. Bandiang. Sakapai. Manangnya. Pitihnya sasampan sakapa. Sakapa. Tidak sasampan ya dia. Sedangkan saraki ini pitihnya lah bayo, apalagi sakapa ya nak. Dia pitih sakarapa, bakarapa-karapa, ditutui ulang balik kau lihat naik banding yang manangnya pengadilan tinggi. Sebenarnya nak tahu tu nak haknya. Mari kita cari hidup orang ko. Arti kita cari, kita cari, atau kita dengar-dengar, lagi salah saya. Sebab salah satu yang paling patut, yang paling pantas disegerakan hukumnya dunia adalah al-baghi, kelaliman, kezaliman kepada orang lain. Sebab orang lain tu awak bisa lalu, dan orang tak lalu. Ini menarawang. Tuan-tuan punci leparuinya. Kalau bahasa kasarnya, tuan-tuan dikuruk ikuannya. Tuan-tuan mati tidak terima tanahnya. Kapatang, ambo sama kawannya mama Jadi itu isanya kawan. Dia itu kerja di mana di kampung bini bo. Terengan dia belok ini tahu. Paru ilang ko kadang mati je. Sebelum mati lah kadang paru. Lama kali kecil dokter lefer. Tadi sedok segala macam kadang lah balik. Bu sakit tu kadang lah balik. Badu je. Yo. Tanahnya kini ko tanah di mana? Yo balahnya manang. Anu manang. Nah, dan orang rumah boy kawan-kawan dah kalau tak bisa melawan. Sebab no orang baga suara no bisa kaling ing ketujuh. Itu. Suara no bisa kalangi nan ketujuh. Mana? Santiang. Tapi nyo jaleh nak haknya. Matinya. Mati. Kecil apa? Pernah tak kalau gak inyak di sini tu menyumpah orang ko. Tak tahu orang jaleh kalau orang rumah bisa jadi menyumpah. Nyumpah ko ya Allah tuan bunci pari. Bisa jadi di kebun Allah. Illa Allah. Hati-hati wak. Orang tanah ko. Kadang-kadang pasnya meminta dengan merendah-rendah kepada Allah, pas pintu langit terbuka. Hati-hatilah dengan hak orang lain. Tak ada selesai kalau kita makan, hidup, mencari bau sawo dengan cara yang menzalimi orang. Tak selesai. Hati-hati ya, kena hati-hati. Ana bangguan-bangguan ke? Sajangka atau jual lapih tanah kawah bakaluan tu. Apalagi sumpah palsu, saksi palsu, bukti palsu. Siana bekerja sama di sini kanai sadolan. Sebutnya ta'awanu 'alal ismi. Itulah masalah. Saksinya, buktinya, sianan ikut terlibat, tahunya bahasa itu salah. Tapi mandangnya, anulah ta'awanu 'alal ismi. Bekerjasama, tolong menolong, bantu-bantu untuk berbaik doh. So, sia saja nan satu dapat sesuai dengan bahasa masuannya. Baik bagian. Sesudah tu mati di suatu tampik tanpa bersabit tampik sesudah perkara manang nak lama sudah tu mati. Arato cakap tu nani kami oleh nak cucunya mau dosa. Manang perkara dimanangkan inyo dia orang sekolah. Manang hendak lama sudah tu mati.
Awak ndak long dapik tu tanah sabingkah di kubur lah nya. Anak memakai tanah tu minantu-minantunya anak-anak. Nama tu. Isang ko untuk awak bana. Kiranya jawab sepakan sudah tu mati wak. Makati. Ha? Bukan namu PNS tu. Iya ya. Bukan mudahnya ya. Di sana namanya nak do PNS kan sana mu namu. Iya ya. Atka. Iya cara. Ya. Sampai gini kan masih ada. Betul. Awak masuk menjadi pegawai, kiranya orang lain awak singkirkan. Orang lain lah lulus, selesai. Cuma awak nak lulus, nak selesai, menjadi selesai. Sogok namanya. Ini dia tu sogok. Nang kanainan menang lima sogok, lima sogok itu haram. Sampai kini awak hidup dia orang tu sogok tu baca caranya tu. Tak tentu lah caranya. Caranya ke Allah subhanahu ar-rasi wal mustafi finnar. Nama menyogok disogok di neraka. Akini ko menyogok rakyat ya kini ko. Dengan rakyat sogok dengan segala macam. Awak nak masuk ke sini takut awak masuk ke sini. Orang salah mau kompeh ini kan. Engkau mau kompeh ini ko. Jadi hati-hatilah. Atu kajiwa sapagi kini ko. Jangan pandang enteng buat baik. Jangan paringan buat do. So apalagi hal yang berkaitan dengan kadi santuang, dengan kadi makan, dengan kadi langian, dengan kadi suga. No suga boleh dengan puga. Kalau puga baik saudara, kalau suga masuk ke siku. Jadi puga amelah biar saudara. Kalau suga, aja deh. Tu bahasa klasik. Ni puga lah saudara, bisa saudara. Kalau suga santuang saudaranya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan perlu mengaji ruah. Kan perlu mengaji ndak? Perlu mengaji. Nang kini ko gaji wa. Ka kaji kamarika nan kini sebanyak nak kena wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.